Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Pancasila. Izin memperkenalkan diri, saya Zifah Kulinasiah. Saya Tamara Ingrid. Saya Tiara Fitnatasari Ayunirum. Evita Bella. Saya Yuli Astika. Saya Yunita Nurkumalasari. Saya Wiku Putra Wahana. Saya Muhammad David Ardiansyah. Saya Zuhana Anissa. Negara telah mengungkapkan bahwa Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia sebagai dasar negara seperti tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa. Awal kelahiran Pancasila sebagai dasar negara dimulai pada saat terakhir pendudukan fasisme Jepang di Indonesia, sekitar tahun 1942, di saat tentara Jepang di Asia Tenggara sudah mulai terdesak oleh tentara sekutu. Tahun 1943, kekuatan tentara Jepang sudah mulai rapuh. Dalam kondisi yang sangat terdesak seperti ini, menimbulkan Jepang berubah sikap politiknya terhadap negeri-negeri yang didudukinya, termasuk terhadap bangsa Indonesia. Jepang melancarkan politik merangkul bangsa Asia dengan memberikan kemerdekaan. Dalam kesempatan yang baik ini dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh bangsa Indonesia untuk mendesak pemerintah Jepang juga memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Dalam rangka mempersiapkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 April 1945, dibentuk Badan Penyidik Usaha-Usaha Perlengkapan Indonesia atau BPUPKI atau Dokuritsu Zenbityo Sakai. Badan ini diketuai oleh bekas Ketua Bujuk Tomo, yaitu Dr. Rajiman Widyodiningrat. Ia ditemani oleh 2 wakil, masing-masing seorang berkebangsaan Indonesia dan seorang berkebangsaan Jepang. Badan ini bertujuan untuk mempelajari dan mempersiapkan hal-hal penting mengenai tata pemerintahan Indonesia merdeka. Dalam setiap sidang bukannya berjalan mulus-mulus saja, tapi mereka juga mengalami rintangan dalam diskusinya, menanggapi usulan dari golongan nasionalis yang secara terang-terangan memperlihatkan ketidaksetujuan terhadap usulan negara yang berdasarkan pada asas Islam, bahwa dulu ada yang mengatakan agama itu suci dan luhur sehingga agar tetap suci, janganlah agama dicampurkan dengan urusan negara. Usulan dasar negara baik berasal dari golongan nasionalis dan golongan Islam berlangsung dengan perdebatan panjang sampai tanggal 1 Juni 1945. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato yang cukup panjang sekitar 21 halaman dihadapkan dengan sidang penyidik. Pertama kalinya ia memperkenalkan apa yang disebut dengan Pancasila. Sekaligus beliau menyatakan bahwa Pancasila ini dapat dijadikan asas kefilsafatan. Tokoh-tokoh nasional yang mengusulkan dasar negara Indonesia yang dilaksanakan oleh BPUPKI pada sidang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 mengusulkan 2 rumusan dasar negara. Secara lisan, yang pertama peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Secara tertulis, yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, kedua kebangsaan persatuan Indonesia, yang ketiga rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Rumusan dasar Supomo yang disampaikan saat sidang BPUPKI yang digelar pada tanggal 31 Mei 1945. Ia memberikan 5 rumusan untuk dijadikan rumusan dasar negara, yaitu yang pertama, persatuan, kedua, kekeluargaan, ketiga, keseimbangan lahir dan batin, keempat, musyawarah, kelima, keadilan rakyat. Dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan gagasannya mengenai dasar negara yang terdiri dari 5 butir, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme dan perikemanusiaan, ketiga. Mufakat dan demokrasi, keempat. Kesejahteraan sosial, kelima. Ketuhanan yang Maha Esa. Sejarah penetapan Pancasila juga dilakukan melalui proses yang panjang. Rumusan Pancasila terdapat dalam beberapa dokumen seperti Piagam Jakarta dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rumusan awal Pancasila yang terdapat di Piagam Jakarta bunyinya adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan awal ini menimbulkan perdebatan
khususnya terkait sila pertama hanya mencakup pemeluk agama Islam. Alhasil, kalimat sila pertama pun diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dari latar belakang sejarah perumusan Pancasila dapat kita ketahui bahwa terbentuknya suatu dasar negara membutuhkan proses yang panjang dan juga penuh dengan pertimbangan. Maka dari itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus bisa memahami dan juga menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila di kehidupan sehari-hari. Sekian dari kami memohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan di dalam video yang kurang berkenan di hati teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.